Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas teladan komunikasi dalam kasih yang mesra antara Diko sebagai Bapa dan Yesus Kristus sebagai Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus menjadi model komunikasi dari hati ke hati yang penuh kasih. Semoga kami dapat memanfaatkan media sosial dan komunikasi sosial sebagai kesempatan untuk mewartakan kebaikan dan kasih-Mu kepada semua orang dengan hati yang penuh kasih sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang pertama pada hari ini yang dikutip dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12-14. Setelah Yesus terangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam video renungan harian sebelumnya, saya mengatakan akan mencari waktu yang baik untuk menjelaskan apa arti saudara-saudara Yesus yang disebutkan di dalam Injil Sinoptik dan juga ternyata muncul di Kisah Para Rasul yang kita baca sebagai bacaan pertama pada hari ini. Ternyata inilah waktu yang baik, bukan dalam episode khusus tetapi terintegrasi dengan renungan harian pada hari Minggu, komunikasi sosial sedunia yang ke-57. Paus Fransiskus memberikan pesan kepada kita agar kita bicara dengan hati, bukan dengan pikiran yang ngawur, apalagi pewartaan sabda Tuhan mengutip Alkitab, tetapi mengutip lepas dari konteks dan kemudian diberi kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan, yang salah. Dalam suratnya kepada umat di Efesus bab 4 ayat 15, Santo Paulus mengajak kita untuk berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Atas dasar itu saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, suasana persahabatan dan persaudaraan para murid Kristus sesudah Yesus naik ke surga. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa dan disertai oleh beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Tentu Maria ibu Yesus jelas, yaitu Santa Perawan Tersuci yang tak bernoda, Bunda Maria yang menyertai para rasul berdoa.
Lalu ada frasa terakhir, mereka juga berdoa dengan saudara-saudara Yesus. Frasa ini menjadi pintu masuk bagi saya untuk menjelaskan apakah memang Yesus mempunyai saudari-saudara kandung seperti yang ditafsirkan dan disimpulkan bahkan yang diwartakan oleh beberapa hamba Tuhan. Benarkah yang dimaksud dengan saudara-saudara termasuk nanti dalam Injil Matius bab 13 ayat 55, Injil Markus bab 6 ayat 3, itu dimaksudkan sebagai saudara kandung Yesus. Tentu dipastikan bahwa Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus tidak mempunyai saudari-saudara kandung. Kalau dipergunakan kata saudara-saudara Yesus atau saudara-saudaranya, misalnya dalam Injil Matius bab 13 ayat 55 atau Markus bab 6 ayat 3, itu tidak berarti bahwa yang dimaksud dengan kata saudara di situ adalah saudara-saudara kandung Yesus. Alih-alih yang dimaksudkan adalah kerabat. Kerabat itu belum tentu saudara kandung. Di dalam kitab suci, istilah saudara atau adelphos dalam bahasa Yunani, ya, tunggal, dan jamaknya adelphoi, dipakai untuk menjelaskan banyak arti. Adelphos mempunyai beberapa makna, ya, bukan hanya saudara kandung. Dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, kata saudara-saudara itu dimaksudkan sebagai saudara seiman. Dalam persekutuan itu dapat kita lacak di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14 yang tadi kita baca. Kemudian Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1, Kisah Para Rasul bab 15 ayat 3, ayat 23, ayat 32, dan kemudian Kisah Para Rasul bab 21 ayat 7. Nah, semua itu dimaksudkan sebagai saudara seiman. Kalau kita membaca surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 9 ayat 3, kata saudara di sana dimaksudkan saudara sebangsa. Itu sama dengan dalam kitab Nabi Yeremia bab 34 ayat 9, Nehemia bab 5 ayat 7, atau Kisah Para Rasul bab 7 ayat 26, bab 13 ayat 15, ayat 38, dan juga Kisah Para Rasul bab 22 ayat 1, bab 28 ayat 17 dan 21. Kata saudara di situ menunjuk pada saudara sebangsa. Adelphos juga berarti saudara sebagai kerabat. Yaitu dalam kitab Tawarikh yang pertama, bab 15 ayat 5 sampai 18, juga dalam kitab Raja-Raja yang kedua, bab 10 ayat 13. Semua itu merujuk pada saudara dalam arti kerabat. Masih ada lagi makna adelphos sebagai saudara yang berarti teman, ya, tanpa ada hubungan darah. Seperti Daud memanggil Yonatan sebagai saudara. Kita membaca dalam kitab Samuel yang kedua, bab 1 ayat 26. Kata adelphos, saudara di situ berarti teman, sahabat. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 22 ayat 32, Yesus pun mengajak Rasul Petrus agar kalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kata saudara-saudaramu di sini bukanlah saudara kandung. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang sering menyimpulkan bahwa Yesus memiliki saudara kandung itu berdasarkan Injil Matius bab 13 ayat 55 sampai 56. Tentu saja teks ini tidak bisa dijadikan acuan karena kalimat yang muncul di situ itu disampaikan oleh orang-orang yang menolak Yesus. Ungkapan-ungkapan dalam Matius bab 13 ayat 55 sampai 56 itu bernada peyoratif. Mereka meremehkan Yesus
dan kemudian menolak Yesus, dan kata saudara-saudara yang ada di situ, lalu disebut nama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, itu sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Yesus. Termasuk dalam surat kepada umat di Galatia, bab 1 ayat 19, yang menyebut Yakobus saudara Tuhan Yesus, itu bukan saudara kandung. Kita sudah mengerti tadi varian makna kata saudara. Tidak bisa varian bahwa Yakobus saudara Tuhan itu dimengerti sebagai saudara kandung. Tercakup di dalam kata saudara. Mereka yang berkesimpulan bahwa kata saudara di situ merupakan saudara kandung lupa variasi dan makna kata adelphos atau adelphoi di dalam kitab suci. Kalau kita membaca kitab suci kita, terutama yang dalam bahasa Yunani, itu digunakan kata adelphos sebanyak 343 kali. Dan artinya sangat luas. Bisa berarti saudara, saudara seiman, saudara sebangsa, tetangga, teman dekat, kerabat, itu semua yang bermakna saudara kandung jelas dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 21 sampai 39. Maria, Marta, dan Lazarus itu saudara kandung. Lalu kalau saudara tiri dalam Injil Matius bab 14 ayat 3, Markus bab 6 ayat 17 sampai 18. Siapa saudara tiri? Di situ dimaksudkan Raja Filipus dan Raja Herodes. Itu saudara tiri. Salah paham tentang bahwa Yesus itu memiliki saudara kandung itu karena tadi ungkapan dalam Injil Matius yang merupakan ungkapan peyoratif untuk menolak Yesus, dan kemudian disebut, bukankah saudara-saudaranya ada bersama kita? Lalu disebut Yakobus, Yusuf, Simon, Yoses. Kalau dilacak secara detail, Yakobus dalam Injil itu ada beberapa. Yakobus saudara Yesus dalam Injil Matius bab 13 ayat 55, dalam surat Galatia bab 1 ayat 19, itu bukan saudara kandung. Ada lagi Yakobus anak Zebedeus dalam Matius bab 10 ayat 2. Ada lagi Yakobus anak Alfeus dalam Matius bab 10 ayat 3. Ada lagi Yakobus anak Maria, Lukas bab 24 ayat 10. Tetapi yang dimaksud itu adalah Maria Kleofas, bukan Maria ibu Yesus. Itu yang disebut sebagai Yakobus muda dalam Injil Markus bab 15 ayat 40. Maka untuk memeriksa apakah Yakobus yang disebut saudara Tuhan Yesus itu adik kandung Yesus, kita bisa melihat pada Injil Matius bab 27 ayat 56 atau Injil Markus bab 15 ayat 40. Di sana dikatakan ada perempuan-perempuan yang melihat dari jauh ketika Yesus disalibkan. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Yusuf. Maka tuduhan bahwa Yakobus dan Yusuf adik kandung Yesus itu pasti tidak benar. Berdasarkan teks ini, Matius bab 27 ayat 56, dan juga ibu anak-anak Zebedeus. Kalau kita baca dalam Injil Markus bab 15 ayat 40, kita berjumpa dengan Maria, ibu Yakobus muda, Yoses, dan Salome. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa kitab suci jelas. Kitab suci menunjukkan bahwa Maria ibu Yakobus tidak sama dengan Bunda Maria, ibu Yesus. Tentang Maria ibu Yakobus dan Yoses atau Yusuf, kita bisa membaca dalam Injil Matius bab 27 ayat 56 dan Injil Markus bab 15 ayat 40.
Orang yang sama disebut di dalam Injil Markus bab 16 ayat 1 dan Lukas bab 24 ayat 10 ketika mereka berada di kubur Yesus yang kosong karena Yesus bangkit. Itu bukan Maria, ibu Yesus. Kalau kita membaca Injil Yohanes bab 19 ayat 25, lagi di sana kita berjumpa dengan beberapa Maria. Yang pertama Maria, ibu Yesus yang berdiri di dekat salib Yesus. Lalu ada saudara Bunda Maria yang juga bernama Maria, yang adalah istri dari Kleofas, dan Maria Magdalena. Maria, istri Kleofas, itulah yang merupakan ibu dari Yakobus dan Yoses atau Yusuf. Maka kesimpulannya jelas bahwa Yakobus, Yoses atau Yusuf pasti bukan saudara kandung Yesus karena mereka tidak lahir dari Maria, ibunda Yesus, tetapi dari Maria, istri Kleofas atau Klopas. Karena Maria, istri Klopas, bersaudara dengan Maria, ibu Yesus, maka anak-anak dari Maria, istri Kleofas atau Klopas, otomatis merupakan saudara-saudara Yesus, tetapi bukan sebagai saudara kandung, melainkan sebagai kerabat, ya, kekerabatan kekeluargaan. Semoga ini menjadi jelas. Dasar Alkitabnya juga jelas. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan kejelasan ini mari kita menghayati panggilan kita dalam iman kepada Kristus. Kita dipanggil untuk berbicara dari hati ke hati dalam semangat kasih dan kebenaran, bukan memelintir kebenaran untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Semoga dengan pewartaan ini kita juga diteguhkan akan kebenaran-kebenaran Alkitab yang dibaca secara benar, secara utuh, dan tidak sepotong-sepotong. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.